Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema bahaya hidup yang dipenuhi kebencian. Orang yang hidupnya dipenuhi dengan kebencian, apapun alasannya, hidupnya tidak akan pernah berbahagia. Kebencian hanya menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Rasul Yohanes terkenal dengan rasul yang dipenuhi dengan kasih Yesus karena kedekatannya dengan Tuhan Yesus. Dan pada saat ini dari surat Rasul Yohanes yang pertama, saudaraku, kita akan belajar 3 kebenaran dengan tema bahaya hidup yang dipenuhi dengan kebencian. Yang pertama, orang yang hidup dipenuhi kebencian hidup dalam kegelapan. Hidup dalam kegelapan. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-11 menulis, demikianlah firman Tuhan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Saudaraku, betapa berbahayanya bila kita hidup dipenuhi dengan kebencian, apapun alasannya. Karena firman Tuhan berkata bila kita dipenuhi dengan kebencian ya terhadap saudara kita, maka sesungguhnya hidup kita dalam kegelapan. Kita dibutakan, mata kita dibutakan. Orang yang hidup dalam kegelapan tidak tahu kemana jalan atau kemana arah hidupnya. Karena kegelapan itu telah membutakan matanya dan juga mata rohaninya. Saudaraku, kalau pada saat ini mungkin ada di antara kita yang masih hidup dipenuhi dengan kebencian, kemarahan, kepahitan, saudaraku ya, kepada orang lain. Mungkin kita berkata karena saya disakiti, atau kita pernah difitnah atau ditipu, atau juga mungkin pernah dianiaya, saudaraku. Mari kita belajar untuk memberikan pengampunan, mohon pertolongan dari Tuhan Yesus. Tinggalkan semua kebencian, kepahitan hati, dendam terhadap orang yang pernah menyakiti kita, saudaraku ya. Walaupun memang sangat sulit dan berat, saudaraku, karena dalam gitu ya di dalam hati kita, tapi kita harus percaya kasih Tuhan Yesus sanggup menolong kita. Amin ya. Kita harus bebas dari kebencian dan kepahitan, saudaraku. Jadi bila kita dapat membuang semua kebencian dari hidup kita, dari hati kita, saudaraku, kita akan diberkati oleh Tuhan Yesus. Percayalah, saudaraku ya. Ini yang harus kita lakukan. Dan kebenaran yang kedua, saudaraku, setiap orang yang membenci saudaranya, dikatakan di dalam firman Tuhan, adalah pembunuh manusia. Wow, saudaraku ya, ini peringatan keras sesungguhnya. Jadi 1 Yohanes 3 ayat 15 menulis, firman Tuhan berkata seperti ini. Setiap orang yang membenci saudaranya, ya, membenci saudaranya itu di rumah tangga kita, di gereja, di masyarakat, ya, dalam dunia politik atau apapun juga, saudaraku, adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Wow, saudaraku ya. Jadi bila seseorang hidupnya dipenuhi dengan kebencian, saudaraku, dan pastinya juga kepahitan, itu sangat berbahaya. Karena akan menjadi seorang pembunuh manusia. Bila kita mempelajari, saudaraku, Kejadian pasal 4, cerita kakak beradik, yaitu Kain dan Habel. Seorang kakak dapat membunuh adiknya karena hatinya dipenuhi dengan kebencian dan iri hati. Ya saudaraku ya. Dalam Kejadian 4 ini berbicara tentang Kain, seorang kakak yang membunuh adiknya Habil, saudara, adiknya sendiri. Jadi seseorang yang hatinya dipenuhi dengan kebencian, saudaraku, adalah seorang pembunuh manusia. Jadi ini peringatan, jadi berbahaya sekali. Karena itu tinggalkan kebencian di dalam hati kita, sakit hati, kepahitan. Karena kebencian, kepahitan, sakit hati akan menimbulkan malapetaka dan kehancuran kepada hidup kita dan juga kepada orang lain, saudaraku. Ya, belajarlah untuk rela mengampuni orang lain yang mungkin pernah menyakiti kita, pernah
memfitnah kita, menghina kita bahkan, atau menipu kita, merugikan kita, apapun juga, hati kita harus rela mengampuni, saudaraku, karena mau taat kepada Tuhan Yesus, ya, yang dapat membebaskan kita dari sakit hati, dari hati yang dipenuhi dengan kebencian, ya. Untuk apa? Supaya memberkati kita. Amin, ya. Jadi walaupun saudara sekarang mungkin sedang sakit hati, saudaraku sedang benci pada seorang, sudah ampuni mereka. Berserah pada Tuhan Yesus supaya engkau diberkati. Amin, ya. Dan kebenaran yang ketiga, saudaraku, dari surat Yohanes pasal 1, orang yang berkata aku mengasihi Allah, aku mengasihi Allah, mengasihi Tuhan, tetapi membenci saudaranya, ia adalah pendusta atau pembohong, saudara. 1 Yohanes 4 ayat 20 berkata, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah. Wah, mungkin dalam pujian, dalam doa, aku mengasihi Allah. Dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, saudaranya yang dilihatnya secara mata, saudaraku, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Nggak mungkin, saudaraku. Jadi saudaraku, ketulusan dan kesungguhan hati kita dalam mengasihi Allah harus dinyatakan, harus disertai, saudaraku, kasih kita kepada sesama manusia. Itu secara bersamaan. Jadi firman Tuhan mengajarkan kepada kita, kalau kita berkata aku mengasihi Allah, tetapi kita membenci saudara kita atau orang lain, sesungguhnya kita sudah menjadi pendusta atau pembohong, saudaraku. Karena firman Allah berkata, barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dapat dilihatnya secara nyata, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya, yang tidak dapat kita lihat. Nggak mungkin, saudara. Jadi pada saat ini mungkin ada di antara kita yang sedang dipenuhi dengan kebencian, kepahitan. Buang itu semua, kebencian, kepahitan, kemarahan, dendam, ya. Walaupun mungkin kita pernah disakiti, ditipu, difitnah, diperlakukan semena-mena, kita sakit hati, saudaraku. Tapi jangan sampai ada kebencian. Ampunilah, ampunilah mereka. Dan percayalah, orang yang dapat mengampuni orang lain yang bersalah kepada diri kita, kepada hidup kita, ya, akan sangat diberkati oleh Tuhan Yesus. Amin, ya. Dalam keluarga, dalam gereja, pelayanan, di masyarakat, dimanapun, saudaraku. Jadi inilah 3 kebenaran dari 1 Yohanes yang boleh kita pelajari pada saat ini. Bahaya hidup yang dipenuhi dengan kebencian. Jadi orang yang hidupnya, yang pertama, orang yang hidupnya dipenuhi kebencian sesungguhnya hidup dalam kegelapan. Mata rohaninya dibutakan, saudaraku. Dan yang kedua, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Karena kebencian bisa berkembang, saudaraku, menjadi kemarahan, iri hati, ya. Dan banyak contoh pembunuhan, termasuk Kain membunuh adiknya sendiri, Habil, saudaraku, ya. Karena kebencian, karena iri hati, karena kepahitan, saudaraku. Dan yang ketiga, orang yang berkata aku mengasihi Allah atau aku mengasihi Yesus, tetapi membenci saudaranya, ia adalah pendusta, pembohong. Jangan sampai itu terjadi dalam diri kita. Amsal 10 ayat 12 firman Tuhan berkata, kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Marilah kita dipenuhi dengan kasih Tuhan, supaya kita bisa mengampuni orang yang menyakiti kita, yang memfitnah kita, membohongi kita, menyakiti kita. Amin, ya. Supaya hidup kita diberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami mau dibebaskan dari kebencian dan juga kepahitan, sakit hati atau apapun juga. Kami mau mengampuni siapapun Tuhan yang sudah menyakiti kami, memfitnah kami, menjelekkan kami, siapapun mereka. Supaya hidup kami diberkati. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin, Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Kalau kita diberkati oleh Morning Spirit, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya supaya bisa mengikuti Morning Spirit ini terus. Dan kalau kita diberkati oleh Morning Spirit ini, bagikan, saudaraku, ya, kepada banyak orang supaya banyak orang pun diberkati. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit.
Selamat pagi, semangat pagi.